Apakah benar ganti menteri, ganti kebijakan? Apakah memang benar ganti menteri akan ganti kurikulum? Itu adalah sebuah keniscayaan dan bisa jadi terjadi. Mengapa seperti itu? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kayana Bintang. Menteri baru Pak Abdul Muti menyatakan bahwa tidak ada gunanya menteri baru jika tidak ada kebijakan baru. Di balik kata itu menandakan akan ada kebijakan-kebijakan baru yang bisa jadi mengganti kebijakan lama atau kebijakan yang baru sama sekali. Kita akan menunggu di awal tahun karena sekarang sedang posisi di tengah pelaksanaan kurikulum. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Abdul Muti, sudah menyatakan bahwa akan ada 7 karakter yang tentunya ini apakah akan berdampingan dengan karakter yang telah disampaikan oleh Pak Nadiem, Menteri lama lewat 6 karakter, yaitu berketuhanan, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, berpikiran kritis, dan seterusnya, ataukah akan melengkapi, tentu akan kita tunggu pada tahun depan, awal tahun 2025. Tetapi di awal-awal, Menteri kita sudah menyatakan akan menanamkan, akan membawa 7 karakter yang ada jaminan dilaksanakan dengan menarik dan menyenangkan bagi anak, tidak menjadi beban berat. Karakter apa saja 7 itu? Yang pertama, karakter bangun pagi. Jadi bangun pagi di rumah atau dimanapun, itu sudah diatur oleh pendidikan nanti ke depan. Sudah tidak tugas orang tua lagi, tugas Kemendikdasmen. Sebenarnya ini nanti perlu kerjasama antara orang tua dengan anak, orang tua dengan sekolah, orang tua dengan guru. Bangun pagi. Yang kedua, beribadah. Tentu ini melakukan pembiasaan-pembiasaan untuk religiusitas, untuk kekuatan batin, spiritual anak-anak kita. Dan ini tentu bermanfaat bagi kita semua. Nah, yang ketiga, berolahraga. Jadi anak tiap hari diwajibkan olahraga, menggerakkan badan. Ini untuk mengantisipasi anak kita tidak lunglai karena tidak banyak bergerak, hanya duduk main HP, dan kurang mengolah badannya sehingga badan anak-anak Indonesia kecil, pendek, karena memang kekurangan olahraga. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah gemar belajar. Bagaimana anak dikondisikan secara menarik dan menantang, secara santai dan gembira, dia harus gemar belajar. Nah, kegemaran belajar ini tentu perlu diciptakan formula-formula khusus yang bisa membuat anak, memantik anak untuk gemar belajar. Ada anak yang memang malas belajar karena dia tidak suka dengan pelajaran itu, malas belajar dan tidak mau belajar karena memang pelajarannya berat, malas belajar karena gurunya tidak menyenangkan, dan faktornya banyak. Nah, ini oleh Pak Menteri dicanangkan gemar belajar. Kemudian yang kelima, Pak Menteri menyatakan ada karakter makan sehat dan bergizi. Jadi ini diharapkan anak senantiasa makan sehat dan bergizi. Orang tua tentu harus memperhatikan asupan gizi, menu yang akan diserap oleh anak itu dipastikan sehat dan bergizi. Tentu orang tua harus diberi pencerahan, ada petunjuk untuk orang tua yang dikeluarkan oleh kementerian tampaknya,
petunjuk bagaimana membangunkan pagi, bagaimana gemar belajar, bagaimana beribadah, bagaimana berolahraga, dan bagaimana gemar belajar, serta bagaimana makan yang sehat dan bergizi. Kemudian yang keenam itu bermasyarakat. Jadi anak dilatih untuk bermasyarakat. Berarti ada waktu yang dikhususkan anak untuk bertemu dengan teman tetangganya, teman sebangkunya, berorganisasi, dan mengikuti kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler. Dan ini juga perlu petunjuk khusus supaya anak betul-betul bermasyarakat. Karena memang selama ini anak tidak kenal dengan tetangganya, tidak kenal dengan teman sejawatnya. Mengapa? Karena waktu untuk belajar sangat banyak, beban berat, sehingga tidak bisa untuk bermain ke tetangga saja tidak sempat. Nah, ini perlu diantisipasi. Lalu yang ketujuh, tidur cepat. Tidur cepat ini berarti anak tidak boleh begadang, anak tidak boleh ngelembur, anak harus tidurnya 8 jam umpamanya. Dan ini juga perlu kekuatan dari Kemendikbud untuk mendorong anak tidur cepat. Tentunya juga harus tidur pulas ya, tidur cepat. Nah, 6 itu adalah 1, bangun pagi, 2, beribadah, 3, berolahraga, 4, gemar belajar, 5, makanan sehat dan bergizi, 6, bermasyarakat, 7, ini yang terakhir ya, yang ketujuh adalah tidur cepat. Tampaknya program ini memasuki wilayah tanggung jawab orang tua. Tampaknya program ini memasuki wilayah tanggung jawab masyarakat. Nah, tentu harus ada sinergi antara pendidikan sekolah dengan pendidikan masyarakat. Dan Pak Menteri, Pak Abdul Muti perlu menyiapkan panduan untuk orang tua yang disebarkan, dipastikan, dan yakin panduan itu ada dalam diri orang tua. Dan panduan tidak sekadar eksposisi urutan-urutan, tetapi ada makna di balik itu, tujuan di balik itu, dan apa yang akan dicapai. Lalu ada umpan balik dari orang tua. Program ini sangat bagus dan tampaknya akan melengkapi program karakter P5 yang sudah dicanangkan oleh menteri yang lama. Kalau bisa yang lama itu juga harus dipertahankan sehingga bisa dimix. Yang itu untuk tradisi di sekolah, yang 7 tadi untuk tradisi di kehidupan. Sehingga tidak mengesankan ganti menteri, ganti kebijakan. Memang betul apa kata Pak Menteri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Abdul Muti, bahwa menteri baru ya pasti kebijakan baru. Apa gunanya ada menteri baru kalau tidak ada kebijakan baru? Itu pernyataannya. Yang pernyataan itu menandakan bahwa akan ada kebijakan-kebijakan baru. Itulah 7 karakter yang akan digulirkan oleh Pak Menteri. Seperti apa kita tunggu. Demikian, salam Kayana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.